Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu kepada kami. Dan biarlah kami selalu memuji dan mengagungkan nama-Mu. Dan di saat kami meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman, kami memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, agen roh-roh jahat. Ayat renungan diambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Hubungan antara dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan, pelayanan malaikat-malaikat Allah, dan agen roh-roh jahat dengan jelas dinyatakan di dalam Alkitab dan terjalin erat dalam sejarah manusia. Ada kecenderungan yang harus bertumbuh untuk meragukan keberadaan roh-roh jahat. Yang lain menganggapnya sebagai roh-roh orang mati. Tetapi kitab suci tidak hanya menegaskan bahwa malaikat itu ada, baik yang jahat maupun yang baik, namun juga menyatakan bukti yang tak bisa diragukan lagi bahwa malaikat-malaikat itu bukanlah roh-roh orang yang sudah mati. Tiap pengikut Kristus mempunyai seorang malaikat penjaga yang melindunginya dari kuasa jahat. Malaikat-malaikat jahat diciptakan tanpa dosa, sama dalam sifat, kekuatan, dan kemuliaan dengan malaikat suci. Perjanjian Baru dengan jelas mengajarkan bahwa manusia bisa dirasuk setan. Orang yang terkena dampak itu tidak hanya menderita penyakit dari penyebab alamiah. Yesus mengetahui bahwa dia berurusan dengan kehadiran langsung para malaikat setan. Setan tidak takut ketika manusia semakin mengenal perangkapnya. Ia tidak keberatan bila dia ditertawakan. Ia senang dicap menggelikan atau memuakan, yang rupanya jelek, setengah manusia dan setengah hewan. Ini semua merupakan kedok kecerdasannya. Pokok pikiran, tidak ada yang lebih besar bahayanya dari pengaruh roh-roh jahat daripada mereka yang menyangkal keberadaan setan dan agen-agen roh jahat serta malaikat-malaikatnya. Walaupun secara langsung Alkitab memberi kesaksian mengenai keberadaannya. Selama kita meremehkan tipu muslihat mereka, maka mereka memperoleh kemajuan yang hampir tidak disadari. Banyak yang memperhatikan usul-usul atau saran-saran setan, sementara seharusnya mengikuti kata hikmat mereka. Inilah sebabnya, sementara kita mendekati akhir zaman, bila mana setan bekerja dengan kuasa yang lebih besar untuk menipu dan membinasakan orang-orang, ia menyebarkan kemana-mana kepercayaan bahwa ia tidak ada. Adalah kebijakannya untuk menyembunyikan dirinya dan secara kerjanya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 541-542. Pelajaran malam ini, kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa meskipun dengan adanya kuasa setan di dunia kita sekarang ini, kita memiliki seorang malaikat penjaga yang akan menjaga kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan penjaga bagi diri kami masing-masing. Malaikat Tuhan yang selalu melindungi kami di saat kami melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami. Dan biarlah Roh Kudus juga menuntun kami agar iman kami lebih kuat menghadapi tipu daya setan, roh-roh jahat yang selalu menggoda kami. Hanya bersama dengan Tuhan kami boleh melewati itu. Terima kasih Tuhan, memohon istirahat kami sepanjang malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus memberkati.